Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini video pembelajaran kita yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini pelajaran kita menjadi berkah mulai awal sampai akhir nanti. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, menyebutkan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat zakat. Yang keempat, mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu hukum zakat. Hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial kita terhadap sesama. Jadi, anak-anak ibu semua, hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim, ya. Selanjutnya, syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, milik penuh atau milik kita seutuhnya. Yang keenam, mencapai nisab. Cukup ukurannya. Yang terakhir yaitu berlalu 1 tahun atau disebut dengan haul. Jadi apabila semua syarat-syarat yang telah Ibu sampaikan tadi sudah terpenuhi, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Seterusnya yaitu jenis-jenis zakat. Zakat itu ada 2 jenis atau ada 2 macam. Yang pertama ada namanya zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan syariat yang berlaku. Jadi zakat mal itu adalah zakat harta, seperti zakat emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian.
Nah, yang kedua yaitu zakat fitrah. Apa pula yang disebut dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan. Nah, seterusnya yaitu tentang nisab. Nisab ini tadi ada di dalam syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Nah, sekarang Ibu menjelaskan apa itu yang disebut dengan nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta itu memiliki nisab yang berbeda-beda. Contohnya, 1. Nisab emas. Nisab emas itu dikeluarkan zakatnya apabila cukup 85 gram. Kalau emas itu kurang dari 85 gram, maka emas tersebut belum dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, contohnya perak. Nisab perak itu 595 gram. Seterusnya, perniagaan. Nisab perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Berarti disamakan nisabnya dengan nisab emas, yaitu sebanyak 85 gram. Dan yang terakhir contohnya yaitu tentang hasil pertanian. Nisabnya 527 kilo beras. Itu tentang contoh-contoh nisab zakat. Nah, selanjutnya yaitu penghitungan zakat. Jumlah zakat itu bervariasi tergantung pada jenis harta. Contohnya, zakat mal 2,5% dari nilai harta yang sudah mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Yang kedua, zakat fitrah. Berapa zakat fitrah yang wajib kita keluarkan setiap tahunnya? Yaitu 1 sak atau 3,5 liter. Atau sama juga dengan 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya. Itu wajib bagi setiap orang atau setiap jiwa. Selanjutnya yaitu penyaluran zakat. Zakat itu disalurkan atau diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, atau disebut juga ini namanya dengan mustahik zakat. Mustahik zakat ini ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Siapa itu fakir? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula mempunyai pekerjaan.
Itu disebut dengan fakir. Yang kedua, miskin. Siapa pula yang disebut dengan orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi perbedaan antara fakir dengan miskin itu, kalau fakir dia tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, tapi kalau miskin itu dia memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Itu jelas ya perbedaan antara fakir dan miskin. Yang ketiga yaitu orang yang berhak menerima zakat, amil zakat. Siapa itu amil zakat? Orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Orang-orang non-muslim yang baru masuk Islam. Seterusnya rikof. Rikof adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, seterusnya garim. Garim adalah orang yang terlilit hutang. Jadi, orang yang terlilit hutang bisa diberikan kepadanya zakat. Tetapi hutangnya itu tidak untuk yang maksiat atau yang haram. Nah, yang ketujuh, fisabilillah. Siapa itu fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal. Jadi dia dalam perjalanan, kehabisan bekal dia di tengah jalan sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maka dia boleh diberikan zakat. Tapi perjalanannya itu jangan untuk yang maksiat. Nah, seterusnya pelajaran kita yaitu tentang manfaat zakat. Apa manfaat zakat itu bagi diri kita atau bagi orang yang menerimanya? Jadi manfaatnya itu ada dua. Bisa untuk muzaki atau orang yang berzakat, dan bisa pula untuk mustahik atau orang yang menerima zakat. Apa-apa saja itu? Yang pertama, membersihkan harta. Yang kedua, mensucikan diri. Jadi zakat mal itu manfaatnya untuk membersihkan harta kita. Dan zakat fitrah itu manfaatnya untuk mensucikan diri kita. Yang kedua, apalagi manfaatnya? Bisa membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, yaitu memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, anak-anak ibu, itu tadi penjelasan ibu tentang zakat. Untuk tugas anak-anak ibu, coba diskusikan dengan teman-teman. Yang pertama, apa pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang kedua, buatlah tabel perbedaan
antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kemudian yang ketiga, hitunglah zakat fitrah yang perlu dikeluarkan sebuah keluarga dengan 4 orang jika harga berasnya 12.000 per kilo. Itu untuk tugas anak-anak ibu. Baiklah anak-anak ibu, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.